Recording in progress. Oke, malam Maria. Gimana? Belum Ini mantap. belum belajar kemarin juga masih lomba kamu sekolahnya. Iya kak, masih belum belajar. Jadi ya untuk kuis sama ujiannya masih belum juga kak, kimia. Besok tapi kemungkinan atau kapan? Minggu depan sih kak, masihan. Minggu depan masih lama ya berarti. Soalnya besok aku sebenarnya ada kimia sih kak besok, tapi besok aku ada tes TAFID jadinya nggak pelajaran. Ada apa? Ada tes apa? Tes TAFID kak, hafalan ngaji. Oh, hafalan ngaji. Oke oke. Apa apa apa. Berarti malam ini kita masih belajar lantanida sama aktinida ya. Kemarin kan kita baru mulai dikit tuh, cuman sedikit doang. Jadi kita lanjutin yang kemarin aja nggak apa-apa ya. Oke kak, nggak apa-apa. Berarti kamu materi terakhir memang lantanida dan aktinida ya? Lah, Matida dan Angelina itu yang mana kak? Aduh, Yang kemarin yang kamu minta diajarin itu, yang golongan B, ingat katanya nggak? yang golongan B nggak jadi kak, jadi golongan A doang. Oh, golongan A doang. Berarti yang penentuan golongan B nggak jadi keluar di ujian nih. Nggak jadi kak, jadi mentok sampai golongan A doang. Tapi ya udah nggak apa-apa kita bahas tipis-tipis aja kali ya. Oke. Nah, kemarin kan aku udah jelasin ya dari awal kalau misalkan materi periode dan golongan ini tuh termasuk ke dalam materi sistem tabel periodik. Aku ulangi lagi, kalau penentuan periode dan golongan, periode itu dari suatu unsur dilihat dari nomor kulit terbesarnya. Sedangkan kalau golongan itu dilihat dari elektron terakhirnya atau elektron valensi. Aku singkat sebagai EV. Nah, lalu golongan itu dibagi menjadi dua ya, Arya. Golongan A sama golongan B. Golongan A itu kita sebut sebagai golongan utama, sedangkan golongan B biasanya kita sebut sebagai golongan transisi. Nah, golongan A itu terdiri dari blok S dan blok P, sedangkan golongan B itu terdiri dari blok D. Nah, kemarin kita udah sampai situ kan ya. Kalau Ya. kita lihat dari tabel periodik nih yang ada di layar, kalau misalkan golongan A, pasti kamu tahu kan kayak hidrogen ke bawah, berilium ke bawah, boron ke bawah. Nah, itu kan golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Sedangkan untuk golongan yang ada, yang aku tandain warna merah ini, yang 3, 4, 5, 6, sampai 12, ini adalah golongan B, alias golongan transisi. B. Mulai dari transisi 1B, 2B, 3B, dan seterusnya. Nah, Lah, kak, yang FE itu bukannya B juga ya kak? yang mana? M Golongan MN terus FECONI itu ya, bukannya B juga? iya B, B. Kan dari golongan yang ini nih, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ke nomor yang 12. Ini semua yang aku tandain adalah golongan B. Sederet itu B. Dari Oh, 1B, dan seterusnya. Oke ya, kak, oke. dan seterusnya. 1B, 2B, 3B, dan seterusnya. Sampai 12 itu B. Nah, dari 12 nih, dari 13, aku tandain warna biru. Mulai lagi ke A. Ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, Itu A, ya kak. dan 8A. 4A, 5A, Ya, benar. 8A. Golongan yang 8A yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu adalah unsur-unsur dari gas mulia. Nah, unsur-unsur gas mulia ini kita sering pakai dalam penyingkatan suatu konfigurasi elektron. Biasanya kalau misalkan unsur yang memiliki banyak elektron, itu kita tidak menulis konfigurasinya Mm-mm. 1s2, 2s2, dan seterusnya sampai selesai. Tapi disingkat menggunakan konfigurasi dari unsur-unsur di gas mulia ini. Nah, kemarin kan kita udah sempat singgung sedikit tuh. Berarti ini lantai nida nggak usah aku bahas atau gimana? Atau mau bahas? Nggak usah kak, nggak kepake juga. Nggak usah Nanti lah ya. aja kalau dibahas lagi. Skip Ya aja kak. kalau gitu. Nah, kemarin kita nyampe di sini.
Penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia. Kalau gas mulia, tadi ada 6 unsur. Nah, unsur helium itu dia punya 2 elektron kan. 1s2 aja konfigurasinya. Sedangkan unsur neon, dia punya 10 elektron. Nah, konfigurasinya itu panjang, tapi aku nggak tulis di sini. Aku tulis ini nih, 1s2, 2s2, 2p6. Yang nggak aku tulis tuh unsur argon yang punya 18 elektron. Dan tuh, aku tulisnya dan seterusnya kan. Nah, gini. Helium dia punya 2 elektron, konfigurasinya 1s2. Nah, kalau kita menggunakan penyingkatan menggunakan unsur helium, maka setelah kita menuliskan unsur helium, dilanjutkan dengan 2s2. Nah, kata kunci ini nih. Jadi setelah helium lanjut ke konfigurasi 2s2. Begitupun neon. Neon itu kan 1s2, 2s2, 2p6 konfigurasinya kan. Nah, setelah kita menggunakan konfigurasinya neon, dilanjutkan dengan konfigurasi 3s2 dan seterusnya. Jadi yang kata kunci ini tuh hanya poin pengingat aja kalau misalkan apa sih konfigurasi setelah si gas mulia ini. Jadi kita nggak lupa. Bayangin ya, kamu mau ningkat menggunakan konfigurasinya si yang xenon nih. Aku nggak tulis konfigurasinya di sini. Kita mau pakai ini. Tapi kamu nggak tahu setelah si xenon ini konfigurasinya apa. 6s2 kah, 7s2, 8s2 kan kita nggak tahu ya. Makanya perlu banget diingat kata kuncinya setelah si xenon ini apa konfigurasi selanjutnya gitu. Jadi kata kunci ini perlu diingat karena kalau kamu nggak tahu apa setelah konfigurasinya ya percuma kamu meningkat gitu loh. Jadi nggak ada esensinya. Paham nggak? Masih belum paham ya? Lumayan paham, Kak. Nah, mungkin kita lihat ke contoh soalnya ya. Nih, misal aku udah tulis di sini ada unsur magnesium. Magnesium ini punya 12 elektron. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Coba kita hitung. Ada 10, ada 12 nggak totalnya? 12 kan? Ya, Kak, ada 12. 12 kan ya? Nah, kira-kira kalau kita mau nyingkat si konfigurasinya magnesium, kita pakai konfigurasi gas mulia yang mana? Yang mendekati konfigurasinya si magnesium. Yang totalnya mendekati gitu, mendekati 12. Kira-kira kita pakainya yang mana? Mendekatinya yang 3. Hah? Yang 3, yang neon. Gimana gimana, Kak? Bisa diulang, Kak? Nih gini, aku kan punya unsur magnesium. Magnesium itu kan ada 12 elektron. Konfigurasinya udah aku tulis nih. Tapi aku mau nyingkat pakai konfigurasinya gas mulia. Magnesium punya 12 elektron. Hmm. Nah, kira-kira yang gas mulia manakah yang punya elektron mendekati magnesium jumlahnya? Yang jumlahnya 2 kah? Yang jumlahnya 10, 18, 36, 54, atau 86? Kira-kira yang Yang mana? 10, Kak. Yang 10 kan, yang neon. Meskipun kurang 2, tapi itu yang paling mendekati kan, si neon ini. Nah, maka kita tulislah di sini konfigurasinya si neon. Nah, ini. Tapi belum selesai. Kita cuma menentukan gas mulia mana yang dipakai buat penyingkatan. Tadi kita lihat kalau neon itu punya 10 elektron kan. Sedangkan magnesium ada 12 elektron. Berarti kita kurang berapa? Kurang 2 elektron punya Kurang yang dua. min 2 itu, Kak. Ya, Angkat min 2 itu. kita kurang 2 elektron lagi kan buat memenuhi konfigurasinya. Nah, kira-kira konfigurasi setelah Ne kita perlu 2 elektron lagi nih. Aku tulis konfigurasinya apa kira-kira? Kalau menurut kata kuncinya. Gimana, Kak? Jadi kan kita udah tahu nih konfigurasi gas mulia yang kita pakai neon 10. Tapi kita kurang 2 elektron lagi nih. Nah, kira-kira setelah neon aku nulis konfigurasinya apa? Konfigurasi elektronnya. 2s2 kah, 3s2, atau 4s2, Satu atau S2.
3s2 kan? Iya, Nah, 3s2. Neon ada 10 elektron. Setelahnya 3s2. Berarti totalnya 12 kan? iya Kak. Nah, jadi beginilah penyingkatan konfigurasi elektron dari magnesium menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia yaitu neon. Yaitu neon 3s2. Begitu. Neon ini dianggapnya 1s2 sampai 2p6 sesuai dengan tabel yang ada di sini. Begitu caranya. Berarti ini cuman penyingkatan kan Kak, bukan masuk kayak ke rumus-rumus gitu. Bukan, ini pure penyingkatan aja. Jadi kalau wanti-wanti aja, semisal ada muncul soal penyingkatan, jadi kamu tahu, oh ini dia disingkat gitu. Bukan maksudnya si neon ini diapain lah gitu. Jadi kamu tahu, oh ini ada penyingkatan. Berarti aku tahu nih selanjutnya apa-apa. Oh aku tahu nih totalnya ada berapa elektron. Neon ada 10. Terus setelahnya 3s2, total 12 elektron gitu. Jadi paham. Coba lagi contoh soal lagi. Sampai eh, paham, benar-benar paham. Misal aku kasih kamu suatu unsur yaitu 16s. Dia ada berapa elektron? Sulfur 16. 16 kan? Dia punya 16 elektron. Konfigurasinya gimana kira-kira? Kamu bisa nggak nyusun konfigurasinya? 1s2, S2, 2s2, WS2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 4s2, 4s2, 5s2, 5s2, 10. Udah Kak. 16. Nah, kira-kira menurut kamu ini udah bener atau belum? Enggak Kak, salah kayaknya. Salah Kok kayaknya. isi semua? Nah, ya bener ini agak yang awalnya udah bener cuman tiga akhirnya agak salah. eh aku bahas dari ini kali yang kemarin nih. Kita kan kemarin aku sempat ngasih catatan kan nih terkait. Udah baca belum yang ini? Wah, banyak sekali nih. Udah baca belum? Belum ya? Belum Kak. Belum. Oke. Nih, aku jelasin ya. Terkait konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah suatu umpama kita em, menempatkan elektron dalam setiap tingkat energi. Dan setiap tingkat energi itu hanya boleh ditempati maksimal 2n 2e min. Jadi dalam misalkan kamu bayangin ada suatu tingkatan tangga energi gitu, 1 2 3 4 sampai seterusnya. Nah, si si elektron-elektron ini dia menempati setiap tingkat energi tersebut. Nah, cara kita menempatkan elektron-elektron itu dalam setiap tingkat energi itu disusun berdasarkan konfigurasi elektron. Dan setiap tingkat energi itu hanya boleh ditempati maksimal 2n pangkat 2 elektron. Jadi misalkan tingkat energi yang pertama alias n-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 2 alias 2. Jadi tingkat energi yang pertama Mm. maksimal hanya ada boleh 2 elektron saja. Lalu tingkat energi yang kedua, berarti 2 dikali 2 kuadrat. Berapa tuh? 8. Nah, tingkat energi yang 8. kedua, itu maksimal hanya boleh 8 elektron aja. Nah, penempatan-penempatan elektron itu dijelasin lewat konfigurasi elektron. Nah, tapi konfigurasi elektron ini juga punya 3 aturan. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan-aturan tersebut. Apa aja aturannya? Yang pertama adalah aturan mengenai asas larangan Pauli. pada, pada tahun 1926 W. Pauli ini dia bilang nih gak boleh ada 2 elektron dalam orbital yang sama yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Mungkin kamu dengarnya kayak bingung, hah? 2 buah elektron dalam orbital sama memiliki 4 bilangan kuantum. Jadi maksudnya itu jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak itu hanya 2 dengan arah berlawanan. Kamu lihat contoh deh. Kamu udah pernah lihat ini belum di buku SMA-mu? Yang tanda-tanda kayak gini nih.
Kayak gini-gini, gini-gini. Yang satu S, 2 S itu bukan, Kak? Bukan. Bukan, yang di contoh Oh, ini. yang Yang di atas kotak-kotak bawah ini. itu udah, Kak, tapi udah hilang bukunya. Tapi masih ingat kan? Ya, udah. Ya. Pernah, Kak, tapi udah lupa caranya. Nah, ini tuh yang arah-arah kayak tongkat-tongkat ini tuh Yang itu satu adalah harus ke atas, satu harus ke bawah itu kan, Kak? betul. Iya, itu yang kenapa harus ke atas, harus ke bawah? Itu asalnya dari si larangan Pauli ini. Si Pauli itu ngelarang, nggak boleh dua-duanya ke bawah, nggak boleh juga dua-duanya ke atas. Harus satu ke atas dan satu yang ke bawah. Kayak yang aku contoh ini, yang paling benar yang paling bawah nih. Satunya ke atas, satunya lagi ke bawah. Kak, sebentar, Kak, aku dipanggil, Kak. Oke. Halo, Kak, sudah, Kak. Oke, aman ya. Nah, itu tadi asas larangan Pauli yang atas bawah itu gampang lah ya. Nah, ini yang cukup menantang yaitu aturan Aufbau atau meningkat. Aufbau itu artinya meningkat. Pasti kamu udah pernah lihat ini pas SMP, pas SMA kelas 10 juga pasti udah pernah lihat ini. Si simbol-simbol yang mengular-ngular gini juga biasanya kalau di SMA tuh digambar kayak gini-gini. Ya, Kak. Ya kan kayak gini. Nah, itu sama kayak gini juga. Jadi si Aufbau ini itu adalah aturan. Ini dibaca, elektron cenderung menempati orbital pada tingkat energi terendah. Pengisian orbital dimulai dari orbital tingkat energi paling rendah ke yang lebih tinggi, Jadi elektron itu tuh dia orbitalnya pada tingkat energi terendah dulu diisi, yang paling bawah sampai paling ke atas. Kenapa begitu? Karena elektron itu dia tuh lebih stabil kalau misalkan dia ada di tempat yang terendah. Makanya si ada aturan of Bohr ini, di mana kita tuh memulai pengisian elektron dari satu S. Kayak konfigurasi elektron yang tadi kamu sebutin, kita kan nyebutnya dari satu S dulu nih. Dari tanda panah ini Iya, nih, Kak. satu S, terus kita ke 2S. Habis 2S, ke dua Oh, p iya. 3S. Ya kan? 3S, Iya, Kak. 3P, 4S. Terusnya sampai habis. Jadi kalau misalkan kamu disuruh mengisi suatu konfigurasi elektron, kamu harus mengacu kepada aturan of Bohr ini. Karena kalau enggak, konfigurasinya pasti salah. Kalau konfigurasinya salah, penempatan elektron-elektron kamu itu juga salah. Gitu ya. Jadi eh, nggak ada teknik khusus sih dalam ini, banyak-banyak latihan dan harus dihafalin gitu. Banyak-banyak latihan soal. Soalnya kalau nggak latihan soal emang nggak akan hafal-hafal gitu. Nah, yang ketiga dalam aturan konfigurasi elektron itu adalah kaidah Han. Nggak tahu bacanya Han atau Hun, kita sebut saja Han ya. Jadi Han ini bilang Hmm. kalau elektron-elektron yang berada pada suatu orbital menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Terus aku tadi kasih tanda seru ini di sini. Semua orbital terisi satu elektron. Lalu elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Hanya berlaku jika ada alternatif pengisian, yaitu orbital P, D, F yang tidak terasa penuh. Kita lihat contohnya ya. Misal kita dikasih suatu unsur nitrogen dengan elektronnya totalnya 7. Di sini aku melakukan penyingkatan nih. Masih ingat kan penyingkatan tadi? Kalau misalkan 7, yang paling mendekati helium, bukan neon. Benar gak? Iya, Kak, benar. Benar. Karena neon itu sudah kelebihan. Neon kan 10, sedangkan nitrogen cuma 7. Kita nggak bisa pakai neon, walaupun neon itu ada 10, lebih dekat dengan nitrogen, kita nggak boleh pakai. Kita boleh pakai yang di bawah dari target kita, yaitu si helium. Helium cuma 2. Kita tulis di sini helium. Helium itu 1s2. Kata kuncinya setelah helium adalah 2s2.
Maka setelah helium aku tulis 2s2 dilanjutkan dengan 2p3. Totalnya ada 7. Nah, kalau misalkan konfigurasi ini aku ubah ke dalam bentuk blok-blok ini, S itu hanya punya satu blok, satu kotak ini nih yang ku kotakin. Dia ada 2 elektron. Lihat kan, 2s2. 2s2, duanya itu artinya 2 elektron. Maka dalam satu kotak 2s itu ada 2 panah, panah atas dan panah bawah, sesuai aturan yang pertama tadi, yang ini. Oke, selanjutnya adalah 2p. 2p ini dia punya 3 kotak, px, py, dan pz. Masing-masing kotak maksimal cuman boleh 2. Berarti total 2p ini maksimal ada berapa elektron kira-kira? Gimana Kak? Jadi kan tadi aku udah bilang kalau 2s ini punya satu kotak aja nih. Maksimal boleh 2. Tapi 2p ini punya 3 kotak. Berarti dia maksimalnya boleh berapa elektron? Satu kotak 2. 4. 3 Eh, kotak berapa elektron? Satu kan 2 nih. Kalau ada 3 berarti 6. 6 kan? 6 elektron kan maksimal. Nah, jadi blok 2p ini dia boleh cuman ada 6 elektron aja. Tapi gimana cara kita nyusunnya? Aku nggak ngelek kan ya? Halo? Akunya Kak yang nge-lag. Nggak apa-apa Kak, lanjut aja. Aku masih ngelek nggak? Nggak kan ya? Aku juga ngelek sih. Enggak Kak, aman. Aman. Nah, tadi aku udah bilang kalau 2p ini maksimal ada 6 elektron. Tapi kita nggak tahu kan gimana cara nyusun elektron-elektronnya. Ini aku udah kasih ada 3 contoh. Ada yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas. Tapi ada yang kosong satu di kanannya. Ada yang ke atas, ke atas, ke atas. Nah, yang pertama yang pertama, ini salah. Coba, kenapa salah yang pertama? Karena karena dia ada 3 Kak itunya. Bukan, Iya enggak sih? kurang tepat. Coba lihat lagi. Ada yang menjanggal, ada yang beda sendiri. Coba lihat. Lihat gak? Ada yang beda sendiri di 2p bentuknya. Gimana Kak? Ada yang beda apa? Ada yang beda sendiri di 2p. Bisa nggak kamu lihat bentuk? Ada yang bentuknya beda. Bentuk pengisian elektronnya. Yang satu begini, yang satu begini. Tapi yang satu ada yang beda tuh. Lihat gak? Masa nggak ada gara yang satu ke bawah itu ke arahnya? Betul. Kita nggak boleh nulis elektronnya kayak begini. Yang ini ke atas, yang ini ke atas. Kok yang ini ke bawah? Ini salah. Kita melanggar aturan-aturan konfigurasi elektron tadi. Nggak boleh begitu. Ini salah ya. Terus yang kedua. Ya, kalau yang kedua kenapa salah coba? Karena yang paling kanan nggak ada gambarnya. Nggak ada arahnya. Iya nggak sih? Bener. Bener, gak ada arah. Alias gak ada elektronnya. Kita nggak boleh ada orbital. Padahal nih, kamu punya 3 kotak nih misal. Terus kamu punya 3 elektron. Tapi kamu naruh satu kotak, dua, satu, satunya lagi kosong. Kayak yang ada di gambar ini. Kira-kira adil gak kalau misalkan kayak gitu pembagiannya? Enggak. Nggak adil kan, elektronnya nggak adil, nggak sama rata. Kalau kita nggak sama rata membagikan elektronnya, maka konfigurasinya nggak stabil, energinya nggak stabil. Jadi kita tuh nggak boleh mendahulukan penuhin dulu, yang lain nggak apa-apa kosong, yang penting satu penuh. No, nggak boleh kayak gitu, itu salah. Itu harus dibagi sama rata, kayak yang di paling kanan ini. Semuanya dapat, masing-masing kotak dapat 1 elektron, plus semuanya itu ke atas. Nggak ada yang ke bawah kayak contoh yang pertama. Jadi yang ketiganya udah paling benar pengisiannya. Nah, itulah mengenai
aturan-aturan konfigurasi elektron. Kira-kira udah paham belum nih, Arya? Atau ada yang masih belum paham? Ada yang mau diulang? Halo, ngelek kah? Halo Kak, Iya, iya. Ngelek ya aku ya? lumayan Kak. Bentar, coba aku ganti koneksi. Bentar, bentar. Masih ngelek gak? Aman Kak? Aman. Nah, oke. Itulah mengenai materi konfigurasi elektron. Agak cepet pace-nya, maaf. Ya udah, kamu paham nggak? Ada yang mau kamu tanya nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Kalau yang tadi yang kotak-kotak berarti kalau normal itu kalau dia sama arahnya juga sama juga Kak. Sama semua arahnya. Nih, aku lupa ngasih tahu. Tadi kita lihat 2s2 ini dia punya 2 elektron kan? Sedangkan kalau 2p3 dia punya berapa elektron? Halo? Hmm. Ngelek ya aku ya? Halo Kak, Halo? Ngelek kah aku? saya Kak yang nge-lag Kak. Oh, kamu yang ngelek. Oke, oke. Takutnya aku yang ngelek. Enggak Kak. Aman, aman. Udah aman? Aman Kak. Nah, tadi aku bilang kalau 2s kan punya 2 elektron. Sedangkan kalau di sini 2p ada Ya, berapa elektron? 3. 3. Makanya kita ngisinya kayak gini kan. Coba kalau misalkan 2p-nya ada 4 elektron. Nih, di sini aku hapus yang ini nih. Kira-kira kalau begini bener gak? Kalau begini bener gak? Yang mana Kak? Nih, yang ini nih. Yang ku tandain ini, tanda tanya nih. Salah Kak. Soalnya kalau gitu berarti dia ada 4. Iya, aku emang sengaja 4. Kalau 4 posisinya kayak gini bener gak kata kamu? Kalau 2p4. Tadi kan 2p3 nih. Nah, kalau 2p4 bener gak kayak gini? Salah Kak, karena kalau P itu harusnya arahnya ke atas semua. Ke atas semua. Jadi kayak gini. Kayak gini bener. Enggak tahu Kak, masih agak bingung kalau kayak gitu Tapi jujur. menurut kamu kira-kira kayak gini ya? Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Jadi kalau misalkan kita dikasih 2p4, ini kan 2p3 tadi kayak gini kan. 3, terus tiga-tiganya ke atas kan. Ada di dalam 3 kotak. Hmm. Nah, kira, kalau misalkan ada tambahan 1 elektron, itu kita taruhnya di sini. Ngarahnya ke bawah, gitu. Karena kan yang satunya udah ke atas. Yang satunya lagi nggak boleh ke atas lagi dong. Jadi harus ke bawah. Paham nggak? Tapi dia berarti posisinya harus paling depan ya Kak? Iya, dimulai dari paling kiri dulu. Jangan dari tengah.
Jangan pula dari kanan, dari kiri mulainya. Oke lah. Nah, kalau 2P5 berarti aku naruhnya di mana? Di sini kah atau di sini? Yang di tengah, Kak. Yang di tengah benar, karena kan kita dari kiri ke kanan. Berarti otomatis tengah dulu. Nah, kalau 2P6 udah nggak ada opsi lain kan, cuma bisa taruh di sini. Gitu. Misal 2P3 lagi nih, tapi aku nulisnya begini, ke bawah semua. Boleh nggak 2P3 kayak gini? Kayaknya sih boleh, Kak. Yang penting dia sama semua. Benar, boleh. Mau dia ke bawah dulu, mau ke atas dulu. Yang penting seragam, bawah-bawah, atas-atas. Dan dari kiri ke kanan, serta sama adil. Gak boleh menempati satu doang penuh, yang lainnya kosong itu nggak boleh. Kayak gini boleh ya berarti. Kalau misal, tadi kan 2P6 nih. Kan tadi blok ada banyak ya, ada S, P, D, F. Kalau S maksimal boleh boleh ditempati 2 elektron. Dia cuma punya satu kotak doang. Kalau P maksimal 6 elektron Hmm. dibagi 3, F dibagi 2 berarti cuma punya 3 kotak. Kalau D dia punya berapa elektron? Maksimal dia boleh boleh punya berapa elektron kalau D? 6, Kak. Enggak, kalau 6 P. Nah, Eh, kalau 6 elektron P nih, 2P6 udah maksimal banget P6 itu. Nggak bisa P7, P8 tuh nggak bisa. P6 udah paling maksimal. Kalau D maksimalnya berapa? hmm. Berapa ya, Kak? 8? Hampir dikit lagi. Kalau D itu 10 maksimalnya. Berarti dia maksimal ada berapa kotak? Dia punya berapa kotak, sorry. Dia punya berapa kotak berarti? 5 kotak, Kak. Benar, dia punya 5 kotak. Karena kan satu kotak maksimal 2 elektron. Dia punya 10 elektron maksimalnya, berarti dia punya 5 kotak. Kalau F maksimalnya 14 elektron. Dia punya 7 kotak. Gitu. 7 kotak. Gitu caranya. Berarti dia naiknya genap, sekitaran genap-genap ya, Kak. 2, 6, Mm-mm. 2, 6, 10. 10, 14. Nah, SPDF ini itu tuh Oke. blok-blok yang tadi aku udah sebutin di awal itu loh, yang golongan A itu berarti blok S, blok P. Nah, ini nyambungnya ke sini. Blok B, blok D sama blok F itu golongan B. Nah, ini nih asalnya itu dari sini nih ke konfigurasi elektron nyambungnya. Jadi mereka bertiga ini antara blok, golongan, dan konfigurasi elektron, tiga-tiganya ini saling sambung materinya. Begini jadinya. Ini ini masuknya ke dalam penyusunan orbital elektron. Ada sebenarnya gambarnya. Itu tuh rumit banget kayak gambar 3D, terus kayak bentuk bola-bola gitu. Cuman nggak aku kasih di sini soalnya nanti nambah pusing materinya makin banyak. Nah, oke, paham ya? Balik lagi ke tadi coba. Paham, Kak? Tadi kita sampai di 16S sulfur. Kira-kira setelah dapat materi tadi jadi ngerasa, oh salah nih, ya nggak? Bener nggak? Ya, Kak. Bener kan? Nah, coba kita bareng-bareng ya dari awal lagi. Tadi udah bener, 1 1S2, S2, 2S2, 2 S2, 2 2P6, P6, 3 3S2. S2, Nah, setelahnya 3 P4. 3P4. Bener. Jadi bukan 4S2, 5S2 ya. 3P4. Inilah konfigurasi dari si 16S. Terus, misal aku, tolong dong singkatin kepanjangan konfigurasinya. Aku nggak mau kalau nulis sepanjang itu. Aku maunya pendek-pendek aja. Kira-kira kamu bakal pakai konfigurasi gas mulia yang mana buat menyingkat? Yang nih ada calon-calon kandidatnya ada neon dan argon yang paling mendekati. Kamu pakai yang mana kira-kira? Argon, Kak.
No, salah. Ayo, kenapa coba? Ingat, sulfur ada Masa 16 tetap yang neon, elektron. Kak? Ya kan Iya, jaraknya pakai yang neon. 6. Lihat sulfur. Sulfur ada 16 elektron. Sedangkan argon ada 18 elektron kan? Kalau kita pakai konfigurasinya dia udah kelewatan. Jadi udah bukan konfigurasinya sulfur lagi itu, udah konfigurasinya argon berarti. Jadi kita nggak boleh pakai konfigurasi gas mulia yang melebihi jumlah elektron tujuan. Ini elektron tujuannya ada 16 nih. Kita nggak boleh pakai konfigurasinya si argon karena dia punya 18 dalam melewati kapasitas. Kita harus pakai di bawahnya gitu. Tapi Hmm. jangan pakai helium juga. Sebenarnya kalau pakai helium boleh-boleh aja sih, cuman gak lazim aja kalau kamu pakai helium buat penyingkatan. Soalnya kan helium cuma satu S2 dan jadi nggak efisien gitu. Mending gak usah disingkat. Jadi pakainya neon yang paling bener, yang paling tepat. Nah, setelah neon, kira-kira aku nulis apa nih setelahnya konfigurasinya? 3P6. Coba lihat kata kuncinya. Setelah neon, tadi apa konfigurasinya? 3S2. 3S2. Setelah Oh, neon, berarti ditulisnya dari yang selanjutnya aja, Kak. benar yang setelah selanjutnya 2P6 ini nih jangan ditulis nih, yang 2P6 ini nih gak usah ditulis. Ini udah termasuk ke dalam konfigurasi gas mulia tersebut. Kita nulis dari kata kuncinya dimulainya gitu. Nah, kalau setelah 3S2 apa? Baru ada 12 elektron, kurang 4. Hmm. Berarti sama Kira-kira 3P4, Kak. 3P4 sesuai ya sama yang di atasnya nih, yang satu dan yang dua. Yang satu dalam bentuk lengkapnya dan yang dua ini dalam bentuk singkatnya. Ini tuh sangat-sangat berguna kalau kamu mau melakukan konfigurasi elektron yang elektronnya itu banyak. Misal kayak sorry aku lupa, lanthanum atau aktinida, misalkan aktinium. Aktinium itu kan dia punya 58 elektron. Kan gak lucu kalau misalkan kamu nulis satu-satu dari satu S2. Aku pun sendiri juga nggak hafal urutan-urutan si penempatannya gitu. Paling mentok-mentok sampai berapa S doang. Ya, lalu nge-lag ya? Nge-lag di aku sih. Suaranya nge-lag. Lalu nge-lag ya di kamu?
area ngelek kah? OMG. Mhm. Halo Kak, Halo, ya, masuk, masuk, halo, masuk, masuk. oke, Aman? Udah lancar? udah lumayan Kak, lumayan Udah, lancar. lumayan. Ya, alhamdulillah. Lanjut lah ya. Lanjut gak nih? Lanjut Kak. Lanjut. Oke. Nah, tadi sampai di actinium 58 AC. Tadi aku udah bilang, kita nggak mungkin nulis konfigurasi elektron yang unsurnya punya elektronnya banyak banget. Jadi kita melakukan penyingkatan. Kayak aku aja nggak hafal 1S2 2S2, udahlah. Kalau hafal pun udah lama banget itu nggak akan kelar-kelar. Makanya kita ngelakuin penyingkatan-penyingkatan. Kalau actinium, berarti aku melakukan penyingkatan menggunakan konfigurasi elektron dari unsur gas mulia xenon yang punya 54 elektron. Setelah xenon, ku tulis 6S2. Lalu ku lanjutkan lagi dengan aturan of Bohr yang ada di slide sebelumnya yang udah aku tampilin. Inilah gunanya si penyingkatan konfigurasi elektron. Aku lupa setelah N6S2 ini apa? Apa ya? Aku lupa. Dua elektron lagi. Kalau nggak salah 7 P 7P2. Kalau nggak salah 7P2 sih. Nah, habis 6S2 ada Dapat. 6P Kak. Oh, 6P ya, 6P2 ya. Iya. Oh ya, 6P2. Nah, begini. Aku juga udah lupa sih urutan of Bohr-nya. Gini jadinya lebih singkat kan? Cuma nulis 3 doang. Xenon S2 P2 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nulis satu-satu. Nah, sebenarnya kita mau bahas ini kan koalisi golongan A. Alhamdulillah. Itu baru prolognya doang. Nah, sekarang kita bahas mengenai golongan utama alias golongan utama. Kalau kita lihat lagi ya, kita ke atas lagi nih, yang ada di sini kecil nih. Dikasih tahu nih gambaran besar persebaran blok-blok di tabel periodik. Kalau kamu lihat nih yang S nih, kan cuma di sini doang nih. Ya enggak?
cuma di daerah situ doang kan S kan. Nah, Astagfirullahaladzim, itu apa, Kak? apa tuh? Ini ini nih peta-peta blok-blok di tabel periodik. Bingung ya? Iya, itu ah Kalau SP. kalau kamu lihat tabel periodik nih, sebenarnya ini tuh dimulai dari sini tuh 1A, 2A, S ini 1A, 2A, terus D ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, bla 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 B. Nah, P ini mulai lagi, mulai A sampai ke sini nih. Ini juga ada S nih yang kotak kecil. Nah, F ini itu aktinida sama laktanida. Lantanida sama aktinida. Ya ampun ketuker. Benar, Kak. Ini maksudnya SPD ini berarti dia yang paling akhir itu S. Terus kalau yang D paling Bukan. akhirnya D. Iya bener-bener. Iya paling akhir iya bener-bener. Ya bener 100. Itu yang paling akhirnya S, D, W, F. Nah iya itu. Itu yang dimaksud blok tuh itu. Jadi unsur golongan 1A, 2A itu akhirannya S. Kalau 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu akhirannya P. Tapi kalau B itu akhirannya D. Tapi kalau lantanida dan aktinida akhirannya F. Bener, 100. Gampang kan tapi kalau dilihat dari sini. Jadi kamu tuh kalau dilihat tabel periodik kamu udah bisa nebak-nebak nih. Wah, ini unsurnya S bloknya, ini P, ini D, F. Jadi kamu tahu akhirannya apa. Nih, kayak gini nih. Tuh. Kamu lihat lagi. Ingat gak? Nih, ini si S. Ini S semua nih. Yang ini D semua. Ini P. Nih, ini P. Helium itu S. Dia nyelip di P sendirian. Ini yang bawah nih semuanya ini F. Ini F semua. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung Oke. nggak? Insya Allah. Nah, ini berhubungan sama buku yang kamu foto itu. Ini materinya. Kalau kamu hafal aja blok-blok yang ada di periodik, kamu bisa menguasai materi yang kamu kasih ke aku. Nah, tapi kan nggak mungkin ya dari situ doang kita memahami suatu materi. Jadi aku akan ngejelasin gimana cara menentukan suatu golongan. Yang pertama, ini juga ada aturan-aturannya mirip konfigurasi elektron yang tadi. Kok misal sih? Aturan yang pertama, jika konfigurasi elektron, ini elektronnya aku singkat emin aja ya. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit Ns, itu adalah golongan 1A atau 2A. Nah, nyambung kan sama yang kemarin kamu kasih? NS nih blok S maksudnya. Oke. Kayak 1S2, 2S2, 3S2, bla 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 S2. Itu dia berarti golongan 1A atau 2A. Misal, aku kasih nih misal. Misal, example. Lagi-lagi aku mau pakai 12 magnesium. Dari tadi magnesium. Bingung aku ngasih contoh unsur yang gampang. Kita pakai magnesium aja. Tadi magnesium, neon, 3S2. Bener gak? Bener kan? Betul. Betul. Neon 3S2. Ya 3S2. Nah, yang paling akhir dari konfigurasi magnesium berarti 3S2 kan? Ini yang paling akhir kan? Konfigurasi yang paling akhir. Mm-mm. Bener. Berarti si magnesium masuk ke golongan 1A atau 2A karena dia berakhiran di sukulit NS. Ya enggak? Iya, Kak. Iya, bener. Karena dia berakhiran di Oh iya, 2 benar 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 2A dia alias 2A. iya NS. Nah, tuh kamu udah tahu tuh 2A. Nih, kita lihat. Kalau mau nentuin periode, kita Saya lihat dari hafal 1A 2A doang, Kak. iya.
Kalau kita mau nentuin periode, tahu nggak dari mana lihatnya? Periode. Lihatnya Lihat pakai mata kah? Atau dari elektron yang di atas. bukan? Itu mau lihat yang hal lain itu. Itu mau lihat golongan, itu golongan keberapa. Lihat dari Tadi konstanta. kakak nanya, tadi kakak nanya apa? Periode, Oh, lihat yang ke bawahnya itu, yang keberapa gitu ya, Kak? Oke, 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 oke. iya. Periode tuh yang gini, golongan yang gini. Ke Periode bawah. keberapa? Dia Lihat ada dari di. konstanta yang paling besar. Iya, betul. Konstanta kulit terbesar. Ini kan subkulitnya 3s2. Konstantanya yang 3. Atau kita coba deh, gedein aja nih. Nggak usah pakai penyingkatan lah, jelek. Nggak guna penyingkatan di Mg. 3s2. Eh, 2p6. 3s2. Nah, kulit terbesarnya 3 kan? Berarti periodenya 3. Kalau dua yang kamu maksud ini, itu nentuin golongan keberapa. Berarti ini golongan keberapa? Terus nentuin A atau B-nya dia dilihat dari S sama SP, D atau F. Mm-mm, betul. Nih, elektronnya ada 2 nih. Berarti golongan keberapa? Satu atau kedua? 1A atau 2A? 2A. Ya enggak? 2A. 2A. Ini S menunjukkan kalau si magnesium ini adalah golongan A. Maka 12 Mg periodenya 3 dengan golongan 2A. Selesai. Gitu doang. Gampang kan? Iya, Kak, Gampang. oke. Baru satu. Nah, Next. Jika konfigurasi elektron berakhir di sub kulit Ns dan Np golongan 3A sampai dengan 8A. Nah, ada tambahan si Np nih, alias blok P akhirannya. hah? Misal, Gimana, gimana, gimana? kalau tadi kan cuma Ns doang tuh si golongan 1A 2A, blok S. Nah, kalau blok P ada tambahannya nih Np. Ya karena kan dia blok P ya. Nah, ini blok P ini dia golongan 3A sampai 8A. Sesuai sama si gambar tadi nih. Yang kamu kaget itu. Nih, ini blok P Oh, ini. oke, oke. Oh ya, udah, Kak, udah, Kak, Nah, udah, Kak, udah, Kak, udah. ya, Udah, tiga cukup. a sampai 8A. Aku kasih contoh lagi. Sampel. Kali ini bukan magnesium. Karena kan magnesium golongan 2A. Kita kasih contoh sulfur. Tadi udah dipakai kayaknya. Oh, wah. Sulfur. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Habis itu berapa? 3P4. 3p4. Ya, benar. Nah, periode tahu lah periodenya berapa? Berapa? Periode ketiga. 3. Nah, kita lihat Golongan, hmm, golongan berapa? golongan, golongan 4. Salah. Masa? Bukan. Tahu. Bukan. Golongannya nggak boleh dilihat dari P doang. Dilihat dari S-nya juga. S Karena kan ditambah P. mm-mm, si 3s2 3p4. 4 tambah 2 6. 6. Berarti golongan 6. Betul. Ya 6. Hmm. Berarti termasuknya golongan 6A.
Gitu. Jadi kalau misalkan si konfigurasinya berakhiran di S dan P, ditambahin si elektronnya. Mau yang B enggak? Mau sekalian ke yang B? Atau enggak? Nggak usah, nggak usah. Yang B, yang B lebih amazing lagi, itu lebih susah itu dia. Pakai dia, wah, NS2, N-1D2 dan segala Nggak usah macem. Kak. Nggak usah, takut ya. Nggak usah. Nggak usah Kak. Eh, aku mau kasih nih soal. Ayo kita latihan soal. Aku mau nguji pemahamanmu. Apakah benar kamu paham? Misal, aku kasih suatu unsur X yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, Subhanallah. 4p4. Jeng jeng. Kira-kira dia ini golongan berapa? Periode berapa? Golongan 6, Ya, periode 6 Kak. golongan 6. Periodenya berapa? 6 juga. Periode 4. 4. Golongan 6 apa ini? 6A, B, atau C? Nggak ada C. A atau B? I think D. D lagi B. Astagfirullah. B. Atas dasar apa kamu bilang golongan B? Nggak tahu sih Kak. Nebak aja. Eh, coba baca lagi kamu buku kamu tuh kamu nyatet itu nyatet dari siapa itu? Dari guru kan? Iya Kak, dari guru. Nah, tadi tadi juga udah aku bilang, kamu udah benar golongannya nentuinnya. Kamu nentuin golongan dari sukulit yang mana? S sama P kan? 4 tambah 2. Iya. Nah, kalau misalkan berakhiran di NS dan NP, golongan A atau B tadi aku bilang. Yang kedua. Bentar Kak, bentar. Oke, Coba, oke. coba. Aman, aman, aman. Mana ya? Kalau ada D sama F, kalau bentar Kak, bentar. Iya, iya. Iya, iya. Sabar, sabar. Aku sih nulisnya kalau ada D sama F-nya dia B, tapi D-nya ini di awal apa di tengah apa di Yang paling gede kulitnya D akhir? atau kulitnya P di sini? Kok aku lupa Konstantanya. ya. Oh, kamu nyatet kalau NS Soalnya sama ini N. Kenapa? konstantanya gedean P. Hmm. Gedean P kan? Yang sama kayak P, konstantanya kayak Konstantanya P. gedean P. Nah, kok yang konstantanya kayak P, S atau D? Yang sama. S. Oh, S. berarti dia A, salah S dan P. Oh, Nah, oke. gitu, bener. Beda hal kalau misalkan emang NS dan ND itu konstantanya sama kulitnya. Itu baru dibilang sebagai golongan B. Kalau di sini tuh golongannya A, karena 4S sama 4P. Istilahnya, kalau misal kamu punya bola nih, ini satu S2, dua S2, semakin lama semakin gede konstanta kan. Yang paling luar 4 kan, bukan 3. Pasti lebih gedean 4 daripada si 3. Ya enggak? Nih, misalnya kamu punya bola nih, terus ini ada Iya. satu S2, ini ada 2S2, dan seterusnya. Pasti yang paling luar yang keempat kan. Ini satu, dua, dan Iya, seterusnya. Kak. Maka kita tinjau yang kulitnya terbesar, alias konstanta yang paling besar. Gitu. Jadi golongannya 6A.
bukan 6B. Jadi jangan sampai kekecoh sama si 3D10 ini. Oke? Oke nggak? Oke kak. Oke. Lagi, Oke aku oke. masih Kasih lagi aja kak, biar kasih nggak lagi ya. bingung. Oke Aku lagi. aku melihat kamu masih agak-agak bingung dikit nih. Kita mantepin. Aku kasih suatu unsur yang Oke kak. dalam keadaan dasar, tuh apa ya? Basic state. Aduh, jangan deh. Makin kemana-mana nanti bahasnya. Mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6, 5S2, salah, 4D6, 5S2. Tentuin golongan periode dari si unsur ini. Eh, kak, bentar kak. Ngelek, Boy. Ngelek. Suara kamu ngelek di aku. Halo? Iya, aku juga ngelek lagi. Halo? Wah, ngelek. Tidak bagus. Wah, keluar dia. Hmm.
Welcome. Udah aman? Halo, halo, halo. Halo, masuk masuk. Masuk Bang. Beneran nggak? Oke. Oke. Nah, ini soalnya Subhanallah. suatu unsur dalam keadaan dasar punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3 4d 4d6, 5s2. Lagi-lagi Golongan tentuin 8. 8. 8. Oke, Iya. 8. Terus And then periode 5. 8 apa ini? 8. 8A equals paling gedenya S. 8A. Ya Kak, karena dia yang paling gede koefisiennya yang S. Apakah benar? Coba kita lihat lagi. Tadi kayaknya aku ada salah ngasih jawaban gak sih yang nomor satu? Enggak ya? 4s2, 4p4. Enggak. Hmm. Sebenarnya konfigurasi yang kedua ini salah atau benar urutannya? Salah ya? Eh, urutannya ya Kak. Hmm. Astaga. Urutan yang Sebentar. benernya itu 1S, 2S, 2P, 3. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3P, 4S. Harusnya 3D dulu Kak. 3D, 4P. 3D. 3D atau berapa? 3D kah? Atau 4S kah? Berapa? Halo Kak. Halo, halo, Ya, halo. Halo. halo, masuk, masuk, masuk. Halo Kak. Halo, halo, Oke. masuk, halo, halo. Suaramu masuk kok.
Halo, halo Arya. Halo Kak, Ya, halo. Halo, masuk, masuk. halo, Halo, masuk, masuk. Halo, masuk. Coba aku matiin ini. astagfirullah. Halo Kak, Masuk, masuk. Masuk gak? Arya, halo. Masuk kok. Halo, Arya. halo Kak. Halo, halo. Sumpah suaramu masuk tahu. Dia aku kah ngelek? Halo, halo. Halo, ya, Arya. Arya. Halo.
Halo. Oh.
Jadi kan kamu bilang kalau golongan 3A sama periode 4 kan kamu bilangnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Tapi kalau tadi yang udah kita pelajarin, memang benar periodenya 4. Tapi NS dan NP, lihat 2 ditambah 3. Berarti golongannya 5. Karena dia NSNP, maka dia A kan. Golongan 5A. Nah, ternyata tapi di soalnya mintanya 3A. Berarti ini salah atau benar? Salah ya. Karena eh, beda sama yang diminta di soal. Kalau 3A berarti di sini bukan 4P3, tapi 4P1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu bisa dilihat di sini. Golongan 1A itu ciri-cirinya elektron valensinya itu NS1. Golongan 2A NS2. Golongan 3A sampai 8A itu NS2 terus-terusan. Karena kenapa? Karena S itu kan blok S maksimal 2 elektron kan. Tapi yang berbeda adalah blok P-nya. Kalau 3A blok P-nya itu dia cuma punya 1 elektron. Karena kan 2 tambah 1 3 tuh. Kalau blok kalau golongan 4A blok P-nya 2 elektron. 2 tambah 2 4. Seterusnya sampai 8. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita dimintanya golongan 3A, kamu tahu, oh elektron valensinya pasti blok S punya 2 elektron dan blok P-nya punya 1 elektron. Jadi NS2, NP1. Nah, jadi yang benar pakainya 4P1 ya, bukan 4P3. Begitu. Kayak tadi yang udah kamu kerjain yang soal-soal yang ini nih. Cuman di sini kita balik, kita mau nentuin si periode sama mau nentuin jumlah si elektronnya dari periode dan golongan yang dikasih. Kalau tadi kan kita dikasih elektronnya nih, terus ditentuin periode golongan. Sekarang kita balik soalnya, dikasih periode golongan, kita tentuin elektronnya. Tinggal jumlahin berarti 2 tambah 2 tambah 6 10. Tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30, tambah 1 31. 10, 18, 20, ya 31. Berarti ini adalah unsur dengan elektron totalnya 31 elektron. Nah, itu tinggal dicari aja di tabel periodik unsur dengan nomor atom 31 itu unsur apa? Kalau nggak salah selenium. Begitulah. Jadi ini yang harus dihafalin. Yang elektron-elektron valensinya ini. Ingat 1A, 2A, NS1, NS2. 3 sampai 8, NS2 semua. NP-nya yang berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke?